Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, selamat berjumpa kembali bersama saya, Dr. Dalman MPD, dalam mata kuliah Evaluasi Pendidikan. Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan kita pada hari ini? Siap? Baik, saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pokok bahasan teknik pemeriksaan, pemberian skor, dan juga pengolahan hasil belajar. Jadi saudara, harapan saya setelah kita mengikuti pembahasan topik kita pada kesempatan ini, Anda mampu mengetahui tentang teknik pemeriksaan, pemberian skor, dan juga pengolahan hasil belajar ya. Sehingga nanti Anda pun bisa mengimplementasikannya di dalam kegiatan proses belajar mengajar yang Anda lakukan sebagai seorang calon guru ataupun Anda yang sudah menjadi seorang guru. Baik saudara, pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang teknik pengujian validitas dan juga reliabilitas tes hasil belajar ya. Jadi sebagai seorang guru Anda memang harus menguji validitas dan juga reliabilitas tes hasil belajar siswa Anda ya. Karena kalau tesnya itu valid, tentu saja tes itu akan mengukur apa yang telah Anda ajarkan, sampaikan materinya kepada siswa itu betul-betul sesuai ya dengan apa yang Anda ukur itu, sehingga siswa kita mampu untuk memahami soal-soal kita dan mampu mengerjakannya dengan baik. Begitu juga dengan keajekan soal tersebut, jadi siapapun yang kita berikan, kapanpun, dimanapun, ya hasilnya akan relatif sama ya, jadi reliable. Ya, jadi keajekan, ajek betul ya. Jadi tentu saja dalam hal ini sebagai seorang guru memang harus melakukan hal yang bijak di dalam memberikan tes kepada siswa. Oleh sebab itu tes tersebut memang harus kita lakukan pengujian terhadap validitas dan juga reliabilitas tesnya ya. Baik saudara, untuk hari ini kita akan lebih fokus membicarakan tentang teknik pemeriksaan ya tes hasil belajar tadi, hasil belajar kita, kemudian tentang pemberian skornya ya, dan juga tentang pengolahan hasil belajar tersebut. Jadi saya akan menayangkan share screen yang akan mempermudahkan Anda semuanya untuk mengikuti materi kita pada hari ini. Ya, baik. Saudara, jadi seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa pokok bahasan kita adalah tentang teknik pemeriksaan, pemberian skor, dan pengolahan hasil belajar ya. Jadi saudara, tentu saja di dalam teknik pemeriksaan hasil tes hasil belajar siswa ini itu sebagai seorang guru Anda harus melakukannya gitu. Nah, dalam hal ini saudara, tes hasil belajar itu sebetulnya dapat diselenggarakan secara tertulis ya. Jadi di sini bisa berupa tes tertulis begitu. Kemudian juga dapat diselenggarakan secara lisan. Nah, di sini berarti tes yang kita lakukan itu tes lisan. Dan bahkan bisa kita lakukan dengan tes perbuatan ya. Berarti kalau tes perbuatan itu kita bisa langsung melihat bagaimana tindakan siswa kita apabila kita minta melakukan sesuatu sesuai dengan tes yang kita berikan. Lalu adanya perbedaan pelaksanaan tes hasil belajar tersebut, tentu saja sudah barang tentu ini menuntut adanya pembedaan pula ya dalam pemeriksaan hasil belajar tersebut begitu. Nah, oleh sebab itu saudara, saya kira Anda perlu mengetahui bagaimana teknik pemeriksaan hasil tes tertulis. Nah, jadi saudara, untuk melihat hasil tes tertulis ini, sebetulnya tes hasil belajar yang diselenggarakan secara tertulis itu dapat
kita bedakan menjadi dua golongan ya, yaitu yang pertama ada tes hasil belajar tertulis bentuk uraian. Nah, ini ada subjective test atau essay test ya. Kemudian yang kedua ada tes hasil belajar tertulis dalam bentuk objektif. Ini objektif test. Nah, karena kedua bentuk tes hasil belajar itu memiliki karakteristik yang berbeda, tentu saja teknik pemeriksaan hasil belajarnya pun berbeda pula ya. Nah, ini yang harus Anda pahami betul. Kemudian yang kedua, saudara, teknik pemeriksaan hasil tes hasil belajar bentuk uraian. Kalau tadi saudara tes tertulis, ini jadi ada dua, yaitu bentuk uraian dan bentuk objektif ya. Nah, kita lihat bagaimana dengan bentuk uraian. Dalam pelaksanaan pemeriksaan hasil-hasil tes uraian, tentu saja saudara ada dua hal yang perlu Anda pertimbangkan. Yang pertama itu, apakah nantinya pengolahan dan penentuan hasil tes uraian itu ya, itu akan didasarkan pada standar mutlak, atau apakah nantinya pengolahan dan penentuan nilai hasil tes subjektif itu juga akan didasarkan pada standar relatif. Nah, ini perlu kita perhatikan. Karena saudara, kenapa dikatakan tes subjektif, tes uraian ini? Ya, karena memang lebih membutuhkan pemikiran dan juga kreativitas siswa yang menjawab soal tersebut. Jadi setiap siswa itu dipastikan berbeda jawabannya, meskipun ya maksudnya sama ya, tetapi bahasanya pasti berbeda. Oleh sebab itu ya kita namakan tes subjektif, tetapi kita akan meminimalisir tentang sifat subjektifnya. Jawabannya insya Allah akan berupa jawaban yang objektif yang dapat diterima oleh akal ya. Nah, baik saudara, kita lihat bagaimana dengan teknik pemeriksaan hasil tes lisan ya. Nah, saudara, untuk pemeriksaan yang dilaksanakan dalam rangka menilai jawaban-jawaban ya peserta tes tadi ya pada tes hasil belajar secara lisan, tentu saja pada umumnya ini lebih bersifat subjektif ya. Karena dalam tes lisan itu sebetulnya ya testernya ataupun peserta tes ini tidak berhadapan langsung dengan lembar jawaban soal ya yang wujudnya adalah benda mati. Namun mereka ini berhadapan dengan individu ataupun makhluk hidup yang masing-masing mempunyai ciri dan karakteristik berbeda ya, sehingga memungkinkan bagi ya peserta tes tersebut untuk bertindak kurang atau bahkan tidak objektif begitu. Nah, saudara, maksud saya di sini bukan peserta tes ya. Ya benar, peserta tes ya, tester, testi, ya tester itu pengetes ya. Jadi saudara mohon maaf. Jadi jelas bahwa bisa jadi testernya akan melakukan ya penilaian atau bertindak kurang atau bahkan tidak objektif tadi itu. Kalau kita gunakan pemeriksaan hasil tes lisan, namun bagaimanapun juga ya si tester ini betul-betul harus mampu untuk berlaku seadil mungkin, seobjektif mungkin ya, meskipun ya pada dasarnya tentu saja jawaban dari testi itu sudah jelas subjektif. Nah, oleh sebab itu ya si tester ataupun si penilai ya tester ini tidak berhadapan dengan lembar jawaban kan, dia tentu saja berhadapan dengan individu itu langsung, sehingga bisa jadi yang muncul adalah sifat yang kurang objektif ataupun tidak objektif ya. Nah, saudara, selanjutnya adalah teknik pemeriksaan hasil tes perbuatan.
Nah, dalam tes perbuatan ini, tentu saja pemeriksaan hasil-hasil tesnya itu dilakukan dengan menggunakan observasi ya, ataupun pengamatan. Nah, tentu saja ketika Anda misalnya melakukan proses belajar mengajar, Anda pun bisa langsung melakukan observasi terhadap siswa Anda tersebut. Apakah mereka memahami apa yang Anda sampaikan, apa tidak? Apakah mereka itu betul-betul menyenangi proses belajar mengajar yang Anda berikan apa tidak, dan lain sebagainya. Kemudian saudara, sasaran yang perlu diamati sebetulnya pada tes perbuatan ini adalah tingkah laku si siswa tersebut ya, termasuk perbuatan siswa, sikap siswa dan lain sebagainya. Ini perlu kita lakukan tes, kita observasi ya, kita amati begitu. Nah, kemudian saudara, untuk teknik pemeriksaan hasil tes perbuatan ini, sebetulnya dalam tes perbuatan ini pemeriksaan hasil tesnya ini bisa Anda lakukan dengan menggunakan observasi atau pengamatan seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi sasaran yang perlu kita amati adalah ya jelas berarti tingkah laku tadi itu ya, perbuatan, sikap dan lain sebagainya. Ya, sama dengan apa yang sudah kita bicarakan di awal. Nah, saudara, saya akan mengajak Anda untuk membahas tentang teknik pemberian skor hasil tes hasil belajar. Jadi kalau tadi kita sudah mengetahui bagaimana melakukan pemeriksaan tes hasil belajar, sekarang kita akan memberikan skor ya, skor terhadap hasil tes hasil belajar. Saudara, pemberian skor atau scoring itu sebetulnya merupakan langkah pertama kita dalam proses pengolahan hasil tes ya, yaitu proses pengubahan jawaban-jawaban soal tes tadi menjadi angka-angka tentunya. Nah, kemudian saudara, angka-angka hasil penilaian itu, mohon maaf, angka-angka hasil penilaian tersebut, saudara, selanjutnya kita ubah menjadi nilai-nilai. Nah, dalam hal ini tentu saja melalui proses tertentu ya. Dalam hal ini juga Anda bisa melakukan penggunaan simbol untuk menyatakan nilai-nilai hasil tes itu. Ada yang mungkin tertuang dalam bentuk angka dengan rentangan antara 0 sampai dengan 10 ya, antara 0 sampai dengan 100, dan ada pula yang bisa jadi Anda akan menggunakan simbol huruf, yaitu huruf A, B, C, D, dan F. Nah, F ini fail atau gagal ya. Nah, itu. Jadi bukan E. Jadi F kan gagal. Fail. Nah, saudara, kita akan melihat pemberian skor pada tes uraian. Saudara, pada tes uraian sebetulnya pemberian skor umumnya mendasarkan diri kepada bobot ya, yang tentu saja kita berikan untuk setiap butir soal. Nah, atas dasar tingkat kesukarannya atau atas dasar banyak sedikitnya unsur yang harus terdapat dalam jawaban yang kita anggap paling baik misal ataupun paling betul ya. Nah, ini bukan unsur. Nah, jadi saudara, yang jelas di dalam pemberian skor tes uraian itu yaitu lihat tingkat kesukarannya ya. Kemudian lihat juga ya banyak sedikitnya unsur yang harus terdapat dalam jawaban yang dianggap paling baik itu atau paling betul gitu. Nah, ini dasar kita. Lalu bagaimana dengan pemberian skor pada tes objektif? Nah, pada tes objektif, saudara, untuk memberikan skornya itu umumnya kita gunakan rumus correction for guessing ya, atau sering kita kenal dengan istilah sistem denda. Nah, untuk tes objektif bentuk true false misalnya ya. Nah, ini setiap item diberikan skor maksimum 1. Atau apabila seorang testi atau peserta tes itu menjawab betul satu item sesuai dengan kunci jawaban ya, maka kepadanya kita berikan skor 1. Nah, apabila dia menjawab salah, maka kita beri skornya 0 atau nihil ya. Nah, kemudian saudara, bagaimana dengan teknik pengolahan hasil tes belajar itu sendiri?
Saudara, untuk mengolah skor mentah menjadi nilai huruf, pengolahan skor mentah menjadi nilai huruf itu sebetulnya saudara kita bisa menggunakan sifat-sifat yang terdapat pada kurva normal sebagai dasar perhitungan ya. Nah ini menyatu, harusnya ini di bawah ya, pengolahan skor mentah ini di bawah sini. Ya, jadi saudara tentu saja kalau kita menggunakan sifat-sifat yang terdapat pada kurva normal sebagai dasar perhitungan itu, nah maka kita harus melihat ciri-ciri ataupun sifat distribusi normalnya itu, antara lain ini ya, Anda bisa melihat bahwa tes tersebut memiliki jumlah atau kepadatan frekuensi yang tetap pada jarak deviasi tertentu ya. Kemudian pada distribusi normal, bisa mean juga median ya, dan mode berimpit itu atau sama besar ya. Mode berimpit itu sama besar. Ini terletak tepat di tengah kurva dan membagi dua sama besar jarak deviasinya ya, antara 3 DS dan juga plus 3 DS ya, DS standar deviasi ya, deviation standar. Nah itu saudara, lalu teknik pengolahan hasil tes hasil belajar ini dapat pula dilakukan dengan beberapa cara, yaitu Anda bisa yang pertama mengolah skor mentah menjadi nilai ataupun huruf ya. Kemudian yang kedua, Anda bisa mengolah skor mentah menjadi nilai 1 sampai dengan 10. Yang ketiga, Anda bisa mengolah skor mentah menjadi nilai dengan persen ya. Keempat, Anda juga bisa mengolah skor mentah menjadi skor standar Z. Dan yang kelima, Anda juga bisa mengolah skor mentah menjadi skor standar T. Saudara, saya berharap Anda bisa membaca lebih lanjut tentang ya teknik pemeriksaan, pemberian skor, dan juga pengolahan hasil belajar ini, saudara, dalam buku evaluasi pendidikan, dan juga Anda bisa melihat ini ya, teori-teori ataupun konsep yang ada di internet ya, di artikel jurnal ilmiah bisa Anda lihat. Anda bisa mengolah hasil tes belajar tersebut dengan berbagai cara, silakan saja karena waktu kita terbatas, dan saya minta Anda bisa melakukan pembelajaran secara mandiri ya. Untuk lebih jelasnya lagi, Anda bisa membaca sedemikian dalam begitu, nanti setelah selesai dari perkuliahan ini bisa Anda pahami betul terhadap materi kita pada kesempatan ini, dan Anda bisa belajar secara mandiri baik dalam buku evaluasi pendidikan maupun dalam ya materi-materi yang ada di internet, itu di Mbah Google banyak sekali ya. Ya, baik saudara, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan kita pada kesempatan ini. Sekali lagi saya minta Anda untuk memahami kembali apa yang kita pelajari ya. Kemudian saya juga minta pada Anda untuk membuat sebuah rangkuman terhadap apa yang sudah kita bahas pada kesempatan ini. Nah, untuk membuat rangkuman tersebut, Anda bisa berkali-kali mengikuti video pembelajaran yang ada di Spada UML melalui siakat.ac.id ya, siakatuml.ac.id, dan Anda juga bisa melihatnya di YouTube ya. Silakan saja Anda bisa nonton berkali-kali sampai dengan paham betul, baru Anda buat rangkumannya. Kemudian Anda bisa membuat rangkumannya di Spada UML, bisa langsung di sana, ataupun Anda bisa kirim ke email saya, yaitu dalman.bangka@gmail.com. Saudara, saya kira demikian. Sekali lagi, selamat belajar secara mandiri. Silakan Anda lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu Anda untuk pemahaman lebih lanjut terhadap materi yang kita sampaikan
pada hari ini ya secara mandiri, dan saya yakin Anda pasti bisa. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.